Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Teguh Akbar dari kelas 23 Manajemen Sumber Daya Manusia, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Global yang diampuh oleh Bapak Dosen Robert Tua Barasa dengan gelar Sarjana, S.Hud dan gelar Magister MM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Struktur Organisasi Multinasional pada Perusahaan Delta Airlines. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dulu dari kantor pusat global. Oke. Selamat datang di Delta Flight Headquarters. Rumah pusat global Delta Airlines di Atlanta, Georgia, merupakan sentra operasional penerbangan dunia yang terhubung dengan 300 lebih kota tujuan. Didirikan pada tahun 1924 dengan spesialisasinya dalam penyemprotan kapas di Georgia. Delta Airlines kini telah melakukan eksekusi di atas 900 pesawat ke 50 negara. Lokasi Delta Airlines strategis, dekat dengan Hartsfield-Jackson, bandara tersibuk di dunia dengan 100 juta penumpang per tahun. Luas gedung HQ seluas 1,2 juta sq ft menampung 15.000 lebih profesional korporat, mendaftar ke dalam lobi yang ikonik dengan flight tracker yang sangat menarik dan area green atrium yang inspiratif. Dari situlah kekayaan budaya Delta berkumpul 100.000 lebih para profesional global, 50% dari mereka wanita yang menduduki positions leadership. Fasilitas yang lengkap juga meliputi gym, child care center, rooftop helip, dan cafetiere healthy, yang semua dikhususkan untuk well-being para staf. Jantung operasional Delta Flight Headquarters ada di Tech Operations and Control Center. Di situ, lebih dari 100 monitor pantau, 1.700 tambah penerbangan harian real-time. Dengan AI Delta Propel, prediksinya dengan akurasi 95%. Subsequently, mampu mengembangkan on-time performance sebesar 90%. Dari situlah, tim-tim operasional melakukan tugas-tugas untuk mengatasi berbagai rintangan. Dengan SkyTeam Alliance, mereka yang lebih dari 20 partner airline, Innovation Lab Delta bermitra dengan 50 simulator pilot, 3D printing spare parts untuk mereduksi downtime sebesar 50%, dan melakukan desain cabin future yang lebih personal. Delta Ventures Investment $1 miliar dalam program startup seperti drone delivery dan cyber security aviation. Analisis data yang berasal 10 miliar langkah passenger miles, Delta telah mencapai efisiensi dalam personalisasi. Sky Miles, loyalitas program yang pertama di dunia. Program Green Commitment Delta Airlines adalah dengan panel solar di area rooftop EV charging unit untuk sepenuhnya fleet mereka on-site di tahun 2028. Dan target mencapai 10% Sustainable Aviation Fuel di tahun 2030 untuk menuju net zero ke 2050, inisiatif 1. Change ini juga melakukan offset karbon setiap penerbangan dengan planting 10 juta pohon. Selain itu, Delta Airlines juga berkontribusi dalam mengembangkan program internal yang bernama Employee Resource Groups. Ia raksasa yang terkenal di dunia ini. Delta Airlines kini telah mencapai profit $4 miliar di tahun 2025 dan market cap terbarunya di NYSE mencapai $50 miliar. Raih predikat sebagai yang terbanyak menang di JD Power Us Airline Awards dan lebih dari 10 kali mendapat predikat sebagai yang terbaik di AS. Dihadiri CEO Ed Bastian, Delta Flight Headquarters untuk terus melangkah, maju, dan mencapai goal gamma yang lebih fantastis. Jangan takut untuk mencoba tantangan baru dengan menghadapi tantangan-tantangan baru. Jangan takut untuk mencapai keajaiban baru dan mencapai kesuksesan yang berlipat-lipat. Kembali ke Delta Flight Headquarters, mari kita lebih rinci menelusuri operasional, harian, dan aspirations. Masa depan yang luar biasa ini membuat Delta yang spesial. Di OCC Digital Engineer Pegawai Mission Control, NASA yang memiliki tanggung manajemen cuaca ekstrem di belakangnya. Dalam instance badai Atlantik 2025, Delta reroute 200 flight zero cancellation dan mencapai tujuan. Safety first, tidak ada fatalitas di 20 tahun.
dalam sejarah karena AI Predictive Maintenance yang terus-menerus scanning 1 miliar data points atau hari dari dunia real. Sarah, engineer Asia Amerika yang jenius, ide-ide cabin well-being yang inovatif untuk menetralkan jet lag dalam 30%. Atau Jamal, veteran Afrika yang cemerlang, yang akan lebih muda dalam 40%. Bip Oce, di tech roles untuk menarik lebih banyak kehadiran etnis minoritas lainnya dalam tim. Dari hal ini, Delta akan sepenuhnya membereskan profit sharing yang luar biasa sebesar 1,4 miliar dolar untuk diberikan ke karyawan. Mereka dalam tahun 2025 yang rata-ratanya mencapai 7.000 dolar individu. Dari hal yang lebih penting, Delta juga mencatat pertumbuhan dalam hal tiket mereka, loyalitas yang quadrupled dengan 20% dan kargo yang 1 miliar rupiah dengan 10%. Sky Miles revolusioner mereka yang akan reemehlan dengan ide-ide yang memikat seperti Redeem untuk hotel, car rental, dan coffee shop partner yang merata mencapai di atas 1,0 berat. Dan yang terpenting, app Delta mereka yang telah diunduh sebanyak 50 juta kali. Mereka tidak lagi perlu repot-repot untuk melakukan check-in manual yang merepotkan. Dari ini, mereka juga lebih dulu untuk mencapai target mereka untuk 30% revenue dari Asia Tenggara dalam 2033. Dari Atlanta, Delta Airlines tidak semata-mata hanyalah merupakan airline. Mereka juga telah merancangkannya dalam mengembangkan ke level baru dalam mendukung impian global. Dan juga dalam mencapai keep climbing. Dan juga untuk mencapai ini, mari kita join via Delta Flight Headquarter dan juga kunjungi website mereka dan jangan kunjungi website mereka. Dan juga mereka juga menawarkan reward yang menarik bagi pengunjung. Juga di sana juga kita akan temui reward yang luar biasa yang akan kita inginkan. Dan juga di sana kita akan temui reward yang akan kita inginkan. Dan kita juga akan temui reward yang akan kita inginkan di sana. Dan juga di sana kita akan temui reward yang sangat kita inginkan. Dan juga di sana kita akan temui reward yang sangat kita inginkan. Dan di sana kita akan temui reward yang akan kita inginkan. Dan di sana kita akan temui reward yang akan kita inginkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai divisi regional pada perusahaan airlines. Silahkan disimak ya teman-teman. Selamat datang di divisi regional Delta Airlines yang luar biasa dengan 9 hub utama yang dibangun sebagai backbone global yang kokoh dari Atlanta ke Seattle. 9 hub tersebut koordinasikan 1.700 penerbangan harian menuju 300 destinasi di seluruh dunia. Hubing pertama, Atlanta Hartsfield-Jackson, bandara tersibuk di dunia yang mencatat kehadiran 1.000 pesawat Delta per hari, berkontribusi untuk 35% total operasi dan sebagai powerhouse regional yang menghubungkan Florida pantainya, Texas, dan Midwest dengan seamless perdamaian. 9 hub ini juga lebih heke balance traffic dari 8 hub lainnya. Dimensi New York, LGA, dan EW. Bandara ini merupakan gateway yang andal menuju Eropa dengan 200 daily transatlantic connectivity. Selain itu, bandara ini juga memiliki Winter Operations Master yang merupakan yang tercepat di planet dengan proses de-itching yang bekerja dengan zero delay rata-rata. Delta Shuttle juga melayani komuter dari 8 hub lainnya. New York, LGA, dan EWR juga berkontribusi dalam Northeast Gateway ke Europeans dengan connecting di atas 200 daily transatlantic flights. Frekuensi operasional bandara ini juga mencapai 150 flights per hari menuju Asia Pasifik, yang mana bandara ini menawarkan Tokyo, Seoul, Sydney, Dawn non-stop connections through partner Garuda. Los Angeles LAX Bandara Internasional Los Angeles yang menawarkan West Coast Engine dengan 150 daily flights menuju Asia Pasifik. Bandara ini juga merupakan hub yang terkenal dengan bandara Tokyo, Seoul, Sydney, dan Doha sebagai non-stop connection, dan juga connections menuju Singapore via Garuda, dan menuju Melbourne, Sydney via Qantas Partner. Minneapolis MSP, Bandara Internasional Minneapolis yang terkenal sebagai North Central Hub, dengan controlling Rockies, Canada, Upper Midwest,
dan juga berkontribusi dengan kargo sebesar 2 juta ton per tahun. Bandara ini juga terkenal karena handling ski resort traffic during winter month dengan traffic mencapai 85%. Salt Lake City, SLC, Bandara Internasional Salt Lake City yang menawarkan Mountain West Specialization dengan traffic mencapai 30% yang berasal dari ski resort dan 35% lainnya berasal from various business commuting. Bandara ini juga berkontribusi dalam traffic sebesar $2 billion annually yang berasal from regional business operations Cincinnati CVG, Ohio Valley, CVG, Ohio Valley. Center yang terkenal sebagai TEDCOPS MRO Center berkontribusi dengan revenue sebesar $3 miliar dan merupakan hub yang baik dalam Europe Cargo Operation. Dari bandara ini, traffic menuju Europe juga mencapai 120 flights per harinya dan 80% traffic tersebut berasal from corporate contracts. Divisi regional Delta Airlines telah mencapai unity of 9 hearts with 1 Delta heartbeat and contribute to an expanding regional power. Visit delta.com to find the most comfortable way to ride, or visit delta.com/careers to join our growing team. Pada malam yang cerah, Super Hub 9 berkumpul untuk membahas kekayaan budaya yang berasal dari berbagai pengalaman manusia. Di Atlanta Maria Operator, Latin Yang Dispatch, 50 flight baru saat dealing dengan storm tropis, dengan rumus zero cancellation sebagai tantangan mereka. At Los Angeles Airport Agent, Jamal yang muda dan baru di LAX telah mencapai peningkatan 20% dalam handling. Baggage dengan AI yang canggih. Di musim winter yang sibuk, Sarah, leader operation team di Super Hub lainnya, dalam 48 jam melakukan training. 200 tim yang baru akan berkontribusi dalam de-icing di bandara. Setiap hub menawarkan tantangan mereka sendiri. Bandara Internasional LAX yang mengerikan Dick Ladies, Bird Strikes di LaGuardia Marina. Untuk mengatasi tantangan, AI dengan 90% detak yang dini dapat melindungi bandara. Dimanapun mereka mencapai kesuksesan, satu hal yang jelas nih, Bandara Internasional Atlanta berkontribusi dalam PDB. Sebesar 20 miliar per tahun, dengan 35% yang berasal dari operasi regional. Bandara Internasional Los Angeles berkontribusi sebesar 2 miliar per tahun, dengan 35% berasal dari operasi premium. Di Bandara Internasional Boston dan Bandara Internasional New York, Operation Shuttle berkontribusi 1,5 miliar. Menurut SkyMiles, regional power dari MSP, dalam reinkarnasi ski packages dan peningkatan, employee value mencapai 800 juta. SkyTeam Regional juga berkontribusi dengan berbagai operasi, seperti Atlanta Kuala Lumpur via KLM, dan Los Angeles Chicago via China Eastern. Hubsync 2.0 AI yang memprediksi pertumbuhan 90 hari yang dinamis, dan real-time pricing yang dinamis juga telah diadopsi. Jadi, jangan lupa untuk selalu percaya pada AI dan integrasi yang sempurna, karena AI kini telah sepenuhnya berkontribusi dalam setiap bandara yang lebih baik. Ingatlah, 9 Super Hub dan tantangan yang mereka jalani dalam perjalanan menuju keabadian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang negara pada perusahaan Delta Airlines International. Untuk itu, mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Silahkan disimak ya teman-teman. Delta Airlines, yang lebih dikenal di dunia sebagai Delta, tidaklah semata-mata merupakan persekutuan Amerika Utara dalam 9 kehadiran yang tersebar di Asia, benua Afrika, dan Meksiko. Delta terus-menerus mewakilkan diri sebagai penanda kualitas global yang mendunia. Di benua Asia, Delta Airlines menempatkan Pinnacle di Shanghai, Shanghai Hongqiao, dan Jun 20X Flight Direct daily from its American Center at Atlanta. Di dunia operasional di China, Shanghai International Cargo Center melakukan tugas dengan optimal dengan merundingkan keharusan pengeringan standar global yang dimiliki Delta di Amsterdam Airport Schiphol yang merupakan basis SkyTeam di benua Europe. Delta Airlines melancarkan 20 kali flight direct daily menuju Atlanta. Cabang Delta ini juga merambah Shanghai dengan menawarkan Premier Select Live Lab yang mana menu desain inspiratif pada musim semi sakura So,
Korea Selatan, Delta Airlines berkontribusi dalam mengembangkan Bandara Internasional Incheon dengan melancarkan bandara internasional tersebut untuk melakukan kode share dengan Garuda Indonesia, yang mana bandara tersebut menawarkan persiapan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang dengan menambahkan menu halal yang lezat. Untuk di Amsterdam Airport Schiphol, Delta Airlines memiliki Pinnacle yang mencolok dalam percetakan pamor di Bandara Schiphol, Amsterdam yang tidak pernah merosot dan merupakan bandara tersibuk ketiga di dunia. Dari bandara tersebut, airline tersebut melancarkan 40 kali flight direct daily menuju Atlanta di Bandara Internasional Baru Tokyo Haneda. Delta Airlines melakukan debut yang sangat cemerlang dalam operasional, yang mana SkyTeam Airport tersebut telah menewaskan 20 kali flight direct daily menuju Atlanta. Juga Tokyo Skytree merupakan landmark yang akan sangat terkenal di Bandara Tokyo Haneda. Di Bandara Internasional Abu Dhabi Emirates International Airport, Shanghai, China, dengan operasional Shanghai International Cargo Center, Delta Airlines berkontribusi dengan efisiensi yang luar biasa dengan melancarkan kargo farmasi 500 ton per minggunya. Perkembangan Delta Airlines juga tidak luput dalam operasional di Bandara Internasional Doha International Airport. Bandara Doha tersebut telah melancarkan 20 kali flight direct daily menuju Atlanta. Perlu juga dicatat, Bandara Internasional Doha tersebut juga berkontribusi dalam melancarkan Bandara Internasional Doha dengan melakukan debut yang cemerlang dengan melancarkan Doha Skywalks. Menurut rumor yang ada, Bandara Internasional Doha tersebut akan melancarkan operasional yang lebih baru yang berjudul Sky Park Doha dan Sky Lounges. Banjir Jakarta 2025. Tim CGK mengevakuasi 5.000 penumpang, mengordinasikan 75 penundaan penerbangan tanpa penumpang, terlantar melalui grup WhatsApp lokal. Topan, Hagibis HND, 150 pembatalan. Pemulihan sempurna dalam 24 jam. Vaksin COVID Gru Brasil, 500 ton dosis untuk petugas tanggap darurat Amerika Latin. Tel Aviv, TLV, protokol keamanan menyelamatkan 10.000 orang di zona perang. CGK Jakarta, kontrol kerumunan AI untuk Ramadan. Check-in 30% lebih cepat. Pemindai makanan halal dengan blockchain, ketertelusuran 100%. Biometrik wajah samurai HND 99,9%. Alur AI Karnaval Gru 20% efisien. Landasan pacu anti perburuan satwa liar drone JNB. Video keselamatan Armaya Max. Suara gamelan interaktif Budi CGK Jakarta dipromosikan menjadi GM Regional Asia Tenggara. Sari HND Tokyo pindah ke Delta, HQ Atlanta Tech. Maria Gru Brasil menjadi VP. Operasi Amerika Latin, SkyTeam Mobility. Promosi lintas batas tahunan untuk 5.000 karyawan. Talenta Jakarta, terbang ke 30 Desember Tinasi, pelatihan global. Aplikasi Delta Sing Indonesia, 15 juta unduhan lokal. Turubera, Virtual Seheka Monas Chatbot Indonesia 24/7. Integrasi pembayaran SkyMiles Kiris dengan Gojek. Cakupan Wi-Fi dalam penerbangan 95% untuk rute Jakarta-Tokyo dengan latensi 20 ms. Pengenalan pola batik dengan akurasi 98% untuk boarding. Wajah di Bandara Soekarno-Hatta. UMKM Jakarta mengekspor batik melalui kargo CGK. Untuk Tokyo Fashion Week, pelancong pernikahan Bandung meningkatkan papan iklan Delta One dengan SkyMiles. Ibu rumah tangga Palembang menukarkan SkyMiles untuk umrah di Jeddah. Influencer Bali menayangkan konten dalam penerbangan CGK. Lex dengan 1 juta penayangan real time. Pendapatan Indonesia $800 juta pada tahun 2026. CGK 40% regional. Penerbangan charter haji atau umrah $200 juta. Musim puncak pernikahan $150 juta. Ekspor kargo UMKM $100 juta. Kekuatan pendukung fasilitas batik CGK $50 juta. Launch Priority Pass Jakarta $30 juta per tahun. 5 pasar pertumbuhan teratas di Asia. Festival Batik CGK mensponsori 500 pengrajin. Delta U Jakarta melatih 1.000 pilot Garuda. Perkemahan penerbangan pemuda Monas.
Setiap tahunnya menampung 2.000 siswa SMA Jakarta. Edisi terbatas, Garuda Delta, Sakura Livery, SIGK, HND. Warisan jejak global selama 100 tahun dari tahun 1926 hingga 2026. Cabang Jakarta sejak tahun ke-1990, visi 2050. Untuk Indonesia, penerbangan CGK, Supersonic, Jakarta-Tokyo. 90 menit, Vertiport F-Tol Bali. 100% SAF dari minyak sawit Riau yang berkelanjutan. Kopilot AI di semua rute ASEAN, cabang Delta Indonesia. Warisan abadi yang menghubungkan kepulauan ini ke langit dunia. Terbangdelta.com Indonesia. Karirdelta.com, Carriers Jakarta. Skyteam.com, terus mendaki Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai unit lokal pada perusahaan Delta Airlines. Untuk itu, harap disimak teman-teman. Unit lokal Delta Airlines merupakan tim operasional mikro di setiap bandara yang menangani check-in, boarding, baggage handling, dan layanan pelanggan. Berbeda dengan divisi regional yang mengkoordinasikan beberapa bandara, unit lokal fokus pada satu bandara dengan satu tim tetap. Secara global, Delta mengoperasikan 1.200 unit lokal di 325 bandara internasional. Unit lokal di Jakarta, Soekarno-Hatta Terminal 3, CGK, terdiri dari 28 personel dengan struktur sebagai berikut: 8 counter agents di C1, C2, 4 gate agents di C6, 12 ramp workers, 2 customer service agents, dan 1 station manager. Tugas pokok unit lokal CGK meliputi pemrosesan 150 sampai 200 penumpang per jam pada peak hours. Boarding dengan final call window 5 menit, backdrop dengan batas berat 32 kg per koper, dan pengiriman kargo UMKM sebanyak 48 ton per hari. Unit ini juga memastikan 47 poin safety checklist sebelum setiap penerbangan, termasuk FOD sweep apron 2.800 meter persegi dan pengukuran tekanan ban 185 PSI. Metrik kinerja utama unit CJK tahun 2026 adalah on-time performance 92,3%, backmatch to first 20 menit 99,4%, dan tingkat kepuasan pelanggan 94% sesuai standar NPS Delta Global. Unit ini mengungguli rata-rata regional sebesar 3,2 poin OTP dan mencatat zero safety incident selama 1.847 hari berturut-turut. Teknologi pendukung unit lokal CGK adalah Delta Sync, platform yang mengintegrasikan facial boarding dengan pengenalan pola batik, akurasi 96,8%, bag scanner AI deteksi motif 98,7%, dan dashboard real-time OTP tracking. Semua sistem tersinkronisasi dengan Operations Control Center Atlanta via satelit dengan latensi 150 milidetik. Kontribusi finansial unit CGK mencapai 28,4 miliar rupiah per tahun dari 823.471 penumpang dengan pendapatan ancillary 2,4 juta rupiah per bulan dari lounge, wifi, dan retail. Unit ini juga menangani kargo 127 mitra UMKM dengan nilai ekspor 22,4 miliar rupiah tahun ke-2025. Dalam struktur organisasi Matrix Delta, unit lokal CGK melapor secara vertikal ke Station Manager, Regional, General Manager Singapura, dan VP Asia Pacific, sekaligus tersinkronisasi horizontal dengan Atlanta OCC dan mitra SkyTeam seperti Garuda Indonesia dan All Nippon Airways. Sebagai eksekutor strategi global di level mikro, unit lokal CGK memastikan standar Delta diterapkan konsisten di Jakarta sambil mendukung 127 pengusaha kecil lokal melalui kargo ekspor dan mencatatkan OTP 92,3% yang menempatkan SkyTeam di peringkat 3 Asia Tenggara. Benchmarking unit lokal CGK terhadap unit global lainnya menunjukkan perbandingan. Dengan HND Tokyo yang memiliki 65, personel menghasilkan revenue $3,2 juta per tahun dibandingkan SIGK. 28 personel
28,4 miliar rupiah. Namun CJK mencatat on-time performance 92,3%, mengungguli HND 89,7%. Sementara Grues Opalu dengan fokus Carnival Traffic 500.000 penumpang per minggu memiliki backmatch 97,2%, lebih rendah dari CGK 99,4%. Dan AMS Amsterdam dengan kargo tulip 120 ton per hari kalah saing dari CGK yang melayani 127 mitra UMKM lebih banyak dibandingkan 89 florist AMS. Sistem keselamatan dan pelatihan unit CGK mengikuti standar Delta Techops Global dengan 47 poin Prevlite Checklist yang mencakup FOD Sweep Apron 2.800 meter persegi, 2 kali per hari menggunakan peralatan laser detection, pengisian nitrogen tire pressure 185 PSI dengan toleransi 2 PSI, wing walk ice detection laser 0, serta pelatihan Delta University Jakarta sebanyak 120 jam per tahun per personel melalui VR simulator dan cross-training dengan Garuda Indonesia selama 40 jam per tahun untuk operasi Corashare, menghasilkan zero safety incident selama 1.847 hari atau 5 kali rata-rata industri Asia Tenggara. Rincian pendapatan unit CJK tahun 2026 terdiri dari Sky Priority Business Class 42% senilai Rp11,9 miliar, dari 230.000 penumpang premium ekonomi leisure 35% senilai Rp9,9 miliar, dari 575.000 penumpang reguler, ancillary revenue 12% senilai Rp3,4 miliar, dari lounge 18,2 juta rupiah per bulan dengan okupansi 82%, wifi gratis 2 jam 67.000 users per bulan, dan retail batik scarf 28 unit per hari harga Rp850.000, serta kargo UMKM 11% senilai Rp4 3,1 miliar dengan komposisi batik 62%, seafood 32%, dan elektronik 6% dari 127 mitra. Roadmap pengembangan unit CJK periode 2026 sampai 2030 mencakup pembangunan supersonic RAM untuk rute Jakarta-Tokyo 90 menit dengan Boom Overture, FTOL Vertiport Jakarta CBD, kapasitas 50 box per jam. Drone kargo UMKM delivery 30 menit dari CJK ke Jakarta Selatan. Peningkatan facial boarding AI menjadi 99,9% akurasi. Sustainable Aviation Fuel Sawit Riau 15% blend dengan target revenue Rp48 miliar per tahun. Personel bertambah menjadi 42 orang. OTP 96% dan mitra UMKM meningkat menjadi 250 pengusaha untuk menjadikan CGK sebagai pusat keunggulan. Sky Team Asia Tenggara